Baru, kerajaan itu lazimnya disebut juga dengan kerajaan Allah. Tetapi khusus dalam Injil Matius kadang-kadang disebut juga kerajaan surga. Walaupun Matius kadang-kadang memakai bentuk kerajaan Allah juga. Istilah surga juga dipilih sebagai ungkapan pengganti untuk Allah yang berdasarkan penghormatan khas, yaitu Yahudi yang biasa disebut juga dengan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan beralih pada arti basileia atau yang biasa disebut dengan kerajaan. Ini sudah umum disepakati bahwa istilah ini tidak berarti sebagai suatu wilayah pemerintahan seorang raja, melainkan perbuatan atau aktivitas pemerintahan. Kita bisa melihat bahwa bukti yang paling jelas dalam kerajaan dalam Perjanjian Baru ialah doa Bapa Kami yang secara langsung menghubungkan kerajaan dengan hal melaksanakan kehendak Allah. Yang berikut latar belakang Yahudi. Sebelum kita membahas pemberitaan Yohanes Pembaptis dan pengajaran Yesus, perlu ditelah makna kerajaan bagi orang-orang Yahudi pada umumnya. Pertama-tama harus diperhatikan bahwa ada wawasan kerajaan yang ditemukan beberapa kali dalam PL. Misalnya kita bisa baca dalam Mazmur pasal 103 ayat 19 dan Mazmur 145 ayat 11 sampai 13, dan bandingkan pertama Tawarikh 29 ayat 11 dan Mazmur 22 ayat 28. Tujuan umum dari pengajaran nabi-nabi sejalan dengan pemikiran tentang suatu kerajaan ilahi, karena Allah dilukiskan sebagai raja atas Israel. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran 15 ayat 18, Ulangan pasal 33 ayat 5, Yesaya 43 ayat 15 yang disebut sebagai firman raja yang namanya Tuhan alam semesta. Yang berikut pemberitaan kerajaan. Kita perlu menyelidiki secara singkat sumbangan Yohanes Pembaptis mengingat peranannya dalam semua kitab Injil sebagai perintis bagi kerajaan dan bagi dia yang akan datang. Sebagai perintis, ia merupakan penghubung antara masyarakat yang lama dengan yang baru. Dia bukanlah seorang penganut Yudaisme biasa. Kedudukannya terpisah daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dia kecam. Amanatnya adalah menyerukan pertobatan sehubungan dengan kerajaan yang sudah datang itu. Yang berikut bukti tentang kerajaan masa kini. Yesus mengawali pelayanannya dengan memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kita bisa baca dalam Markus pasal 1 ayat 14. Hal ini tentu memberikan kesan bahwa dengan kedatangan Yesus suatu peristiwa yang sangat penting akan segera terjadi. Markus mencantumkan pemberitaan itu pada permulaan riwayat pelayanan Yesus. Maksudnya jelas bahwa pekerjaan Yesus dilihat sebagai perwujudan dari kerajaan itu. Walaupun para rabi Yahudi mengharapkan suatu kerajaan eskatologis, namun tidak terpikirkan oleh mereka bahwa kerajaan itu akan mereboskan ke dalam kekinian. Mereka membawa kekinian ke masa akhir, kenyataan bahwa Yesus mengajar orang untuk mengharapkan kerajaan pada masa kini. Sementara keadaan yang sedang ada terus berlanjut merupakan suatu unsur baru dalam pengharapan yang lazim pada masa itu. Dengan berbuat demikian, Yesus dengan tajam membedakan pengajarannya dari pengajaran para rabi Yahudi. Yang berikut bukti tentang kerajaan masa depan. Ada banyak petunjuk dalam ucapan Yesus yang memperlihatkan bahwa sering memikirkan masa depan pada waktu akhir zaman akan tiba. Gagasan ini mencapai puncaknya dalam khotbah tentang akhir zaman yang tercantum pada Matius pasal 24 ayat 25, Markus pasal 13 dan Lukas pasal 21. Dalam pasal-pasal itu diceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan puncaknya pada kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaan. Kita bisa bandingkan Markus 13 ayat 24. Petunjuk satu-satunya tentang kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34 terdapat dalam bagian mengenai penghakiman
penghakiman terakhir, artinya kerajaan diterima sesudah kedatangan Anak Manusia dan jelas berhubungan dengan akhir zaman. Juga terdapat ungkapan Injil Kerajaan dalam Matius pasal 24 ayat 14. Jika keseluruhan khotbah tentang akhir zaman itu berhubungan dengan kerajaan yang akan datang, maka terlihat bahwa Yesus menganggap gagasan itu penting sekali. Yang berikut, masalah aspek ganda kerajaan Allah. Jika kedua aspek tersebut tak dapat dikaitkan, maka jelas ada dua pilihan yang dapat ditemukan. Yang pertama, pengertian masa depanlah yang benar, sedangkan bukti tentang aspek masa kini harus ditafsirkan ulang atau dihilangkan dari PP. Yang kedua, pengertian masa kinilah yang benar, sedangkan bukti tentang aspek masa depan harus ditafsirkan ulang atau dihilangkan dari PP. Gagasan kerajaan masa kini sangat didukung oleh aliran liberal abad ke-19 dan penerus-penerus mereka pada abad ke-20. Aliran ini berupaya menampilkan Yesus sebagai manusia biasa dalam dunia, dan bagi mereka semua keterangan mengenai kerajaan pada masa depan menjadi tidak relevan. Pada pendukung sosial gospel, Injil sosial berupa menegakkan kerajaan di sini dan kini. Dalam pemikiran mereka tak ada tempat bagi Anak Manusia dan kerajaannya pada akhir zaman. Berikut aspek-aspek kerajaan. Walaupun sifat teoretis berpusat pada Allah, dari kerajaan itu kelihatannya tak perlu dikemukakan di sini karena sudah jelas, namun hal ini sangat penting dibahas dalam rangka memahami misi Yesus secara mendasar. Kerajaan Allah berarti bahwa Allah merupakan penggerak dan pendorong yang utama. Kerajaan bersifat dinamis karena apa yang teoretis dan berasal dari Allah tidak dapat mengalami kelemahan dan kekurang berhasilan. Kerajaan itu sama sekali bukanlah pencobaan, hal itu tak kurang dari kedatangan raja. Sifat mesianis kerajaan itu penting dibahas karena peran mesianis Yesus pasti dikaitkan dengan memberitakan tentang kerajaan. Penekanannya yang bersifat mesianis nampak jelas dalam penuturan Lukas tentang kelahiran Yesus pada saat malaikat memberitahukan tentang Yesus bahwa ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Hubungan kerajaan dan keselamatan dengan datangnya kerajaannya, Allah memperlihatkan dirinya sebagai Raja yang secara aktif menjangkau umatnya untuk menyelamatkan dan memberkati mereka. Mujizat-mujizat penyembuhan walaupun didorong oleh belas kasihan Yesus membuktikan keinginan Allah untuk memberkati. Yang berikut tulisan-tulisan Yohanes. Dibandingkan dengan kitab-kitab Injil sinoptik, Injil Yohanes dapat sedikit berbicara tentang kerajaan. Hanya ada dua perikop yang dinyatakan gagasan itu. Mengingat betapa pentingnya pengajaran ini dalam kitab Injil sinoptik, perlulah kita mencari keterangan mengapa tidak demikianlah hal yang dalam Injil Yohanes. Apabila kita menduganya bahwa Yohanes menulis dengan tujuan melengkapi laporan kitab-kitab Injil sinoptik, tentulah ia betul-betul tahu betapa seringnya pengajaran tentang kerajaan itu muncul di dalamnya. Yang berikut tulisan-tulisan Paulus. Kerajaan Allah bukanlah tema utama dalam surat-surat Paulus, tetapi gagasan-gagasan ini muncul 13 kali dalam surat-suratnya. Bagi Paulus, gagasan-gagasan itu tidak begitu menonjol seperti bagi Yesus. Pada surat-surat Paulus, gagasan ini lebih bersifat tersirat daripada tersurat secara khusus. Kerajaan itu tidak diterangkan maksudnya, walaupun disebutkannya syarat-syarat yang ditetapkan untuk memasuki kerajaan itu. Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan arti kerajaan itu, tetapi bagi Paulus hal itu tidak perlu lagi. Setiap orang dianggap telah mengetahui apa yang telah dimaksud dengan kerajaan Allah. Pertama-tama kita mencatat ayat-ayat yang mengungkapkan dengan jelas apa yang bukan menyangkut kerajaan itu sebagai pertentangan dengan sifat-sifatnya yang positif. Kerajaan itu bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran dengan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Yang berikut kesimpulan. Melihat adanya berbagai gagasan tentang kerajaan yang muncul di sepanjang penelitian kita tentang pokok ini, tidak mengherankan bila tidak muncul pemikiran yang jelas tentang maknanya. Banyak kesulitan yang muncul dalam perdebatan tentang pengajaran mengenai kerajaan. Di
diakibatkan oleh adanya anggapan bahwa kerajaan itu harus berarti sesuatu yang tertentu. Penggunaan ungkapan tertentu oleh para ahli, misalnya pemikiran tentang kerajaan atau gagasan tentang kerajaan, telah menguatkan anggapan itu, tetapi telah disarankan bahwa gagasan kerajaan itu lebih baik dimengerti sebagai suatu simbol, bukanlah sekadar suatu pemikiran tunggal. Bila demikian, maka artinya tak pernah tetap. Saran ini cukup baik karena akan memudahkan suatu pengertian tentang kerajaan yang cukup luas untuk mencakup semua pokok yang penting dalam pengajaran PB. Pemahaman ini membuat kita mengerti bahwa bukan hanya kehidupan Yesus, melainkan juga kematiannya adalah bagian dari seluruh makna kerajaan itu. Singkatnya, makna simbol kerajaan tidak akan pernah dijelaskan secara tuntas. Penjelasan ini mengantar kita pada bagian berikut yang akan membahas arti penderitaan Yesus.